Spotlight. Oke, kita sudah mulai rekaman. Terima kasih sekali lagi untuk semua peserta yang sudah bergabung. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Irving Utagalung. Saya adalah Country Engineering Lead dari Microsoft Indonesia. Lebih tepatnya dari Microsoft Asia, tapi bekerja dari Indonesia, gitu ya. Dan untuk kali ini saya ditemani oleh salah satu MVP, yaitu Temi. Ya, selamat malam Temi. Selamat sore menjelang malam. Iya, Pak. Selamat malam juga, Pak. Selamat malam, teman-teman. Betul. Jadi Temi ini adalah Microsoft MVP, blogger, khususnya untuk produk Dynamics CRM 365 dan Azure. Bisa dilihat di temiraharjo.wordpress.com. Sekarang bekerja di Malaysia sebagai Technical Solution CRM dan punya hobi basket ya. Menarik. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya on over ke Temi, saya harus jelaskan mengenai Code of Conduct dari Microsoft Reactor. Jadi kita intinya sebenarnya ini panjang gitu ya. Mungkin saya nggak perlu baca satu-satu, rekan-rekan bisa baca sendiri. Intinya kita saling menghargai di sini. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang lain gitu ya. Karena toh ini kan community sama-sama gitu ya. Dan kebetulan tadi ada yang bertanya kan Microsoft Reactor ini apa. Jadi kalau di search tuh Microsoft Reactor, nanti Raymond juga akan share linknya gitu ya di chat. Microsoft Reactor ini menyediakan acara-acara community dari Microsoft yang berhubungan dengan developer dan teknologi. Jadi ya seperti ini gitu ya. Cuman selama ini memang selalu bahasa Inggris. Baru kali ini kita ini pilot nih, ini sesi ketiga gitu ya, yang benar-benar dalam bahasa Indonesia, dalam local language gitu. Jadi harapan kita dengan pilot ini nanti tentunya akan ada review, harapannya nanti akan lebih banyak lagi acara atau webinar atau gathering lah gitu ya online yang dalam bahasa Indonesia ya, supaya kita semua bisa memanfaatkan bersama. Oke, Temi udah bisa silakan share screen-nya. Boleh, Pak. Mulai. Ya. Oke, jadi saya serahkan ke Temi. Silakan Temi. Ya. Halo teman-teman, selamat datang di event Reaktor Indonesia. Topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah membangun solusi low code dengan Power Platform. Harapannya nanti teman-teman bisa belajar apa itu tentang Power Platform, lalu juga bisa coba-coba kalau misalnya belum pernah mencoba. Lalu kalau misalnya bisa mengimplementasikan juga di organisasi juga lebih bagus lagi. Nama saya adalah Temi Wahyu Raharjo, tadi udah disebutin juga sama Pak Irving. Saya sekarang bekerja di Malaysia, Kuala Lumpur, sebagai Technical Consultant CRM. Saya juga di Malaysia ikut bantu-bantu juga di user group untuk Power Platform dan juga Dynamics 365. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu mengenai tentang Power Platform, gimana misalnya menemukan kendala atau apa-apa, boleh coba kontak saya gitu. Cari aja di LinkedIn nama saya atau mau di chat di sini juga nggak ada masalah juga. Terus tadi juga Pak Irving udah sebutin juga, saya juga aktif bikin blog juga, khususnya untuk produk Power Platform, Dynamics 365, seperti itu. Saya coba berusaha aktif, setiap 1 minggu saya bikin 1 artikel lah untuk update di blog saya. Kurang lebih kayak gitu sih perkenalan saya. Ya, jadi hari ini agenda yang akan saya bawakan, bakal ada terminologi, apa itu citizen developer dan pro developer, lalu lanjut lagi ke tentang produknya, Power Platform, ada Power BI, ada Power Apps, ada Power Pages, ada Power Automate, ada Power Virtual Agents. Nanti juga bakal dijelasin juga mengenai AI capabilities yang sudah ada di Power Platform yang bisa kita pakai sebenarnya. Jadi intinya ini sebenarnya produk-produk yang low code dan harapannya memang mudah digunakan untuk orang-orang yang non-IT sekalipun.
Ya, jadi, slide selanjutnya itu mengenai citizen developer dan pro developer. Apa itu citizen developer? Citizen developer itu adalah orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang punya background IT formal, tapi mereka ini cukup ngulik tentang teknologi. Nah, biasanya kalau misalnya di pengalaman saya, dari dulu, selalu ada orang yang misalnya, sebenarnya user, tapi bisa disebut kayak expert user gitu. Mereka jago banget misalnya buat bikin formula Excel atau segala macam gitu, dan mereka paham tentang bisnis proses gitu. Jadi biasanya kita para developer, biasanya akan banyak diskusi dengan mereka, supaya menemukan solusi bisnis yang paling optimal kayak gitu. Nah, orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang cocok gitu untuk, membantu IT, supaya bisa memberikan ya itu tadi, proses yang lebih baik lagi di sebuah program atau, aplikasi kayak gitu. Lalu ada juga yang pro developer. Kalau misalnya citizen developer-nya sudah ada, apakah pro developer itu akan hilang? Tentunya enggak juga. Dulu anggapan saya juga seperti itu waktu pertama kali, Microsoft kayak mengeluarkan, terminologi low code kayak gitu, no code kayak gitu, sebenarnya agak tersinggung sedikit karena maksudnya kenapa kok seperti seakan-akan IT programmer kayak gitu bukan menjadi sesuatu hal yang seksi lagi kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, pro developer-nya tetap dibutuhkan di perusahaan, karena sebenarnya ini kita yang pro developer ini bakal lebih membantu untuk hal-hal yang maksudnya yang citizen developer nggak bisa, eee eee, menyelesaikan. Jadi biasanya bikin aplikasi pasti tetap ada technical debt, ada code quality problems, terus ada security risk segala macam kayak gitu, itu nanti si pro developer-nya yang membantu. Kurang lebih seperti itu. Nah ini ada satu buah slide yang saya sebenarnya ambil juga dari orang Microsoft, scaling innovations, the case for lower code. Jadi problem utamanya itu adalah yang di bagian atas di sini, developer scarcity, jadi kelangkaan developer. Jadi disebutin kalau misalnya di sini cuma ada 25 sampai 30 developers, di dunia. Lalu permasalahannya kan tetap, di sebuah organisasi dibutuhkan training dan hiring, developers. Sementara resource-nya juga nggak terlalu banyak, makanya agak terlalu sulit sekali. Tapi kabar baiknya ada di yang di bagian bawah ini, banyak sekali maksudnya di perusahaan itu udah, orang-orang yang punya experience pada bidangnya. Jadi, di sini ada business technologies-nya, maksudnya, mereka adalah expert expert system, yang sudah mengerti sebenarnya tentang, sistem yang akan dibangun kayak gitu. Nah, jadi kenapa nggak dimanfaatkan aja? Makanya dibutuhkan juga kolaborasi yang di sini itu sebenarnya antara citizen developer dan, professional developer-nya. Nah, yang pada bagian yang bawah ini sebenarnya adalah tools yang membantu developers supaya mereka lebih fokus. Tapi pada presentasi kali ini kita nggak akan bahas, mengenai DevOps-nya. DevOps itu, supaya ketika aplikasi selesai dibikin, dipastikan, aplikasi yang akan kita bikin itu bisa diterima ke user yang mau memakai kayak gitu. Kita nggak akan sampai di sini, tapi kurang lebihnya, ada. Maksudnya di Power Platform ini sebenarnya sudah ada, LM atau, DevOps yang, akan bisa dipakai itu sudah ada kayak gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya yang menarik adalah yang pada bagian bawah di sini. Gartner menyebutkan kalau misalnya, 70% di tahun 2025 itu, perusahaan akan menggunakan low code technologies dan 80%, teknologi dan produk yang akan dibikin itu, bukan dari orang IT, tapi dari citizen developers, kurang lebih kayak gitu. Makanya istilah maksudnya produk Power Platform ini sangat menarik teman-teman buat dipelajarin. Mungkin tambahan dikit ya, Ya, Temi. Jadi yang boleh. bagian 70% itu, jadi jangan bayangkan tadi persis seperti Temi bilang di awal, jangan bayangkan bahwa jumlah aplikasinya tetap sama, terus jadi 70%-nya pakai low code, bukan. Tapi semakin banyak aplikasi yang dibuat dengan menggunakan low code, sehingga secara total jumlah aplikasinya mungkin yang anggap aja misalnya 100 gitu, tiba-tiba jadi 1000 gitu loh. Dengan 70%-nya dibuatnya pakai low code. Jadi lihatnya seperti itu gitu ya. Jadinya tiba-tiba banyak orang bisa bikin aplikasi, otomatis banyak aplikasi yang muncul kan.
Gitu. Makanya 70% itu terjadi. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang developer, jangan bayangkan, aduh kerjaan saya jadi berkurang. Bukan gitu. Justru pekerjaan tetap ada, tapi opportunity-nya makin besar karena ada yang low code-nya juga. Gitu. Itu tambahan dari saya sih. Ya, thank you Pak Irving. Ya kurang lebih kayak gitu ya Pak. Jadi yang menarik itu sebenarnya ini karena jangan dipikir IT-nya bakal hilang kerjaan, itu enggak. Tapi tetap kita pasti selalu ada gap karena ketika kita coba juga pakai low code kayak gitu, ada banyak hal yang sebenarnya kayak kita pikir mungkin kita bisa selesaikan dengan cara yang lebih IT kayak gitu. Makanya ya seperti itulah kayak gitu. Jadi maksudnya low code-nya sebenarnya lebih ke arah membuat aplikasinya secara cepat, lalu kita IT yang lebih kayak memuluskan hasil dari yang citizen developer-nya, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu mengenai tentang Power Platform-nya. Jadi apa itu Power Platform? Buat saya Power Platform itu adalah kumpulan produk-produk yang berfokus pada solusi bisnis. Jadi ada Power BI. Power BI itu adalah tentang data visualizations. Jadi kita bisa bikin report, dashboard sangat mudah, kayak bikin pivot table di Excel seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya sampai pada titik, maksudnya mau pro developer-nya pun juga sudah ada. Jadi bisa support kayak R language kayak gitu. Itu saya nggak sampai ngulik sampai di situ karena saya juga bukan yang khusus untuk data mining seperti itu, tapi dimungkinkan juga meskipun low code, tapi sebenarnya tetap support untuk pro code-nya juga. Lalu selanjutnya ada Power Apps. Power Apps itu lebih kayak developer apps tools. Jadi kita bisa bikin aplikasi semacam kayak drag and drop aja sebenarnya. Lalu untuk yang di Canvas Apps ini menarik karena ini bisa dipakai di browser, terus kita bisa juga pakai di Android, di iOS juga sudah ada. Jadi begitu kita bikin aplikasinya menggunakan Canvas Apps, tinggal download aja di Play Store atau di App Store-nya iOS kayak gitu, tinggal cari Power Apps dan otomatis kita sudah bisa pakai aplikasi yang kita bikin. Di model yang nomor 2, model driven apps, ini sebenarnya lebih ke arah model first. Jadi ini semacam kayak database online kayak gitu. Nah, ini nanti disebutkan juga ada terminologi data first yang nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Tapi yang nomor 2 ini lebih ke arah ke enterprise. Jadi kita bisa bikin rapid, kita tinggal bikin table, otomatis data first-nya akan membantu kita bikinin UI. UI-nya itu sudah sangat mateng ya, bisa dibilang udah cukup mateng karena saya udah pakai produk ini dari 2015-an lebih ya, 2015-an kayak gitu. Tapi sebenarnya produknya udah ada dari dari zaman sejak CRM 4.0, mungkin itu 2012-an kurang itu sudah ada. Jadi itu udah matang sekali sebenarnya buat enterprise buat pakai yang ini, model driven apps. Lalu ada ini Power Pages, ini produk terbaru yang masuk ke dalam Power Platform, masih di preview sebenarnya. Jadi belum public, open to public, masih preview. Ini sebenarnya semacam kayak website builder, bisa dibilang kayak WordPress tapi di steroidin kayak gitu lah. Jadi kita bisa bikin form juga untuk kita bisa narik data langsung dari user, lalu kita bisa pakai datanya langsung di Dataverse kayak gitu lah. Lalu ada juga Power Automate. Power Automate ini lebih kayak mengotomatisasikan. Jadi di dalamnya ada Automate Cloud Flow. Jadi kita bisa bikin misalnya teman-teman punya SharePoint, lalu misalnya data di SharePoint list-nya itu terjadi insert kayak gitu, lalu teman-teman mau bikin apa di situ, mungkin bisa kirim email atau mau apa, itu dimungkinkan ada. Lalu yang kedua ada Instant Cloud Flow, ini button, jadi di aplikasi di Android dan iOS juga ada, teman-teman bisa cari juga, ada namanya Power Automate kayak gitu. Jadi kita misalnya bisa bikin otomatisasi seperti misalnya kalau teman-teman tinggal klik satu button, lalu bisa kirim email ke manajer, misalnya ingin mau cuti kayak gitu atau segala macam, itu dimungkinkan juga. Masih banyak lain-lainnya juga skenario yang bisa dipakai. Lalu ada schedule cloud flow. Ini kalau misalnya tiap jam 8 pagi mau kirim email atau mau melakukan otomatisasi apa, itu juga dimungkinkan.
Terus yang cukup menarik juga desktop flow, ini memungkinkan kita bikin semacam otomatisasi juga, kita juga bisa pilih juga, untuk run di, komputer tertentu. Jadi misalnya, teman-teman ada integrasi dengan sistem yang benar-benar udah tua kayak gitu lah ya. Misalnya itu masih menggunakan Windows applications atau segala macam, itu juga bisa digunakan juga dengan menggunakan desktop flow. Nah, yang terakhir ini business process flow, yang ini masih terkait dengan yang tadi saya sebutin, yang Dataverse itu. Ini sebenarnya semacam kayak membantu input biar lebih gampang kalau misalnya ada beberapa proses yang mau dipakai. Nanti teman-teman ya kita bakal liatin juga model driven app seperti apa. Terus yang terakhir Power Virtual Agents. Nah, ini adalah chatbot builder. Ini, menarik banget teman-teman. Jadi misalnya mau bikin chatbot, itu sangat mudah sekali, tinggal kita bikin topiknya apa, lalu exchange-nya yang mau dipanggil apa, itu sangat mudah sekali. Nah, tagline-nya dari Power Platform itu adalah "Powerful Alone, Better Together". Maksudnya adalah kalau mau pakai satu persatu dari aplikasinya itu juga sudah sangat powerful. Tapi lebih menarik lagi kalau misalnya kita bisa cross, dari antara satu, produknya ke produk yang lain, seperti itu. Selanjutnya ini yang ikonnya yang terbaru, jadi teman-teman kalau misalnya lihat Power Platform ya ikon yang terbarunya seperti ini. Tadi sudah dijelasin Power BI, ada Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, ada Power Pages. Nah, di sini ada data connectors, ini data connectors yang sudah ada di Power Automate itu juga sudah sangat banyak sekali. Jadi teman-teman tinggal cari aja mulai dari yang Google, SharePoint, Dataverse, SAP pun juga, sebentar lagi juga bakal ngeluarin connectors, yang dari mereka yang official, yang kita bisa pakai juga. Lalu ada AI Builder, dan di bawahnya ini ada Dataverse. Nah, yang Power BI, jadi contohnya seperti ini teman-teman, UI-nya, nanti bakal aku demoin sebentar lagi. Jadi ini ada 2 sebenarnya versinya, satu Power BI Desktop dan yang satu Power BI Service. Ini kita bisa bikin data visualization tools secara cepat dan gampang. Langsung aja aku demoin sekarang. Jadi aku udah punya, kita bikin dari awal ya, eee, bentar. Ya, jadi kayak gini teman-teman, kalau kita menggunakan Power BI Desktop, sumber data yang kita bisa pakai itu sebenarnya udah sangat banyak sekali. Jadi dari luarnya aja kita bisa, connect ke SQL Server, ini mau on premise juga bisa, maksudnya lokal bisa, kalau misalnya di Azure SQL juga lebih baik lagi. Ada di sini ada Dataverse, kita bisa ambil data dari Excel, Flow, macam-macam sekali. Jadi kalau teman-teman pilih more juga kita bisa diperlihatkan juga banyak sekali, koneksi yang bisa kita masukin. Mulai dari JSON, kalau misalnya mau pakai Oracle Database juga kita bisa pakai, Access juga ada. Jadi ini sudah sebenarnya lengkap sekali, jadi teman-teman tinggal cari aja database yang mau dipakai yang bagian mana. Ada Azure HD Insight, Interactive Query, macam-macam sekali. Jadi di sini demonya simpel aja, aku pakai yang sampel dataset. Ini aku ambil yang load sampel data aja. Soalnya saya nggak punya data yang bagus ya teman-teman ya, jadi aku pakai yang dari sampelnya aja. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan juga, transform data atau mau load langsung. Transform data itu misalnya datanya mau kita, bersihin lebih dulu, ini orang-orang yang data, yang kayak data warehouse kayak gitu pasti udah ngerti banget. Kalau misalnya mau dibersihin kayak apa, ya nanti ada step-nya, tapi di sini saya langsung pilih load aja, otomatis, langsung. Nah, di sini kita tunggu sebentar sampai datanya ke-load.
ada 700 row itu, tadi barusan kelihatan. Nah, di sini kita bisa lihat aja, atribut yang bisa kita pakai apa aja. Nah, kita tinggal misalnya mau bikin line chart kayak gitu. Kita tinggal klik aja kayak gini. Terus di sini ada datanya, sumber datanya kita mau ambil apa, misalnya aku pakai month, masukin ke bagian bawah X-nya, terus Y axis-nya aku ambil yang profit kayak gitu. Nah, langsung terlihat udah sangat bagus sekali teman-teman. Di sini report-nya kelihatan. Lalu misalnya aku mau tambahin ini, Q&A. Nah, yang dari sini Q&A-nya menarik banget teman-teman. Misalnya mau masukin, eee, profit per country, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa, turn this QA result into standard visual, tinggal diklik aja, dan ini udah jadi kayak gini, udah bagus banget. Lalu misalnya bikin satu lagi lah ya, supaya kelihatan menarik, eee, profit. Nah, misalnya kayak gini. Jadi kita udah bisa bikin report menarik, udah bagus banget, dengan sangat gampang kayak gitu. Tinggal kita kayak gini-giniin aja. Ini udah sangat bagus kayak gini, terus misalnya kayaknya, kurang bagus kayak gitu, kita bisa apply themes juga. Misalnya taruh di sini, oh ini kurang bagus kayaknya, misalnya pakai yang hitam kayak gini. Udah kayak gini, udah sangat cepet banget, udah tinggal kita save, udah tinggal kita share aja ke manajer kita. Ini udah menarik banget. Itu demo yang dari Power BI-nya dari saya. Jadi itu yang produk pertama ya teman-teman, tentang Power BI. Yang kedua itu adalah Power Apps, Model Driven Apps. Tadi sudah dijelaskan juga, Dataverse itu seperti database. Nah, semua produk ini sebenarnya on top of Azure. Jadi kita mengenalnya kalau orang-orang cloud itu semua produk ini adalah AAS, Software as a Service. Jadi kita tinggal pakai aja semua produknya, kita customisasi seperti apa yang kita mau. Itu Software as a Service. Lalu yang ini model driven apps itu adalah menggunakan metodologi kita definisikan terlebih dahulu table dan atribut yang mau kita gunakan kayak gitu. Nanti otomatis di belakangnya itu kita bisa juga masukin juga formnya akan seperti apa. Terus misalnya kita mau bikin view juga kita bisa definisikan di sana nanti dilihat kita kasih lihat juga. Jadi kelebihannya ini lots of features for enterprise usage. Jadi kebanyakan ini emang untuk, ya bisa dianggap kayak perusahaan lah, fitur-fiturnya. Tadi disebutin juga ada business process flow, terus ada access rights. Jadi kalau teman-teman misalnya, punya skenario, misalnya record-nya hanya bisa dilihat oleh sesama tim, kayak gitu. Nah, itu bisa dimungkinkan menggunakan model driven apps. Jadi fiturnya itu sudah out of the box-nya sudah ada seperti itu. Contoh lainnya juga misalnya, ada misalnya manajernya hanya boleh melihat data-data milik timnya. Nah, itu juga ada hierarki role models. Lalu yang terakhir itu ada field level security, itu misalnya contohnya, gaji hanya boleh dilihat oleh tim HR kayak gitu. Itu juga bisa dimungkinkan menggunakan model driven apps. Lalu di sini juga banyak sekali low code feature yang bisa kita pakai. Ada business rule, kita juga bisa bikin custom workflow segala macam. Tapi juga tidak memungkiri kalau misalnya kita mau menggunakan fitur yang pro code itu juga ada. Jadi nanti ketika kita bikin entity kayak gitu, kita bikin table kayak gitu, ketika insert, update, delete, kita bisa panggil namanya kode custom, disebutnya plugins kayak gitu. Uh, Terus ada juga JavaScript kalau misalnya kita mau bikin UI-nya mungkin ada yang read only, disable segala macam, kita juga bisa pakai JavaScript. Lalu juga misalnya kan dari yang Dataverse ini sudah punya standar kontrol. Tapi kalau misalnya dianggap kontrol-kontrol tersebut tidak menarik, kita juga bisa bikin kontrol kita sendiri. Namanya itu adalah PCF kayak gitu. Nah,
on top of Dataverse, Microsoft punya beberapa produk yang maksudnya tinggal kita pakai aja. Ada customer service, ada field service, ada project operations, dan sales. Nah, kita akan demokan sedikit tentang model driven apps, dan aku bisa tunjukin juga apa yang sudah aku bikin ke teman-teman untuk demonya. Jadi ketika kita mau bikin kustomisasi, itu biasanya kita bikin namanya solutions terlebih dahulu. Nah, solution ini gunanya adalah ketika kita mau deploy, maksudnya kita mau kirim custom yang kita bikin ini ke environment lain, misalnya kayak UAT, ada misalnya productions kayak gitu, itu kita menggunakannya solutions ini teman-teman. Jadi Power Platform itu kebanyakan menggunakan namanya solutions ini. Aku masukin, dari sini dulu. Jadi ini UI-nya seperti ini kurang lebih. Di bagian bawah ini ada yang namanya solutions. Aku bikin namanya solutions-nya A&B Express. Ini perusahaan fiktif, teman-teman. Lalu di sini kita bisa lihat di bagian kiri sini ada yang namanya table segala macam. Aku contohin bikin satu table di sini. Misalnya pelanggan, anggap aja. Nah, ini otomatis ada plural name-nya, pelanggan, kayak gitu. Lalu ini primary column-nya, jadi di Dataverse ini cukup unik, harus ada satu atribut string lah istilahnya kayak gitu. Kita anggap aja namanya name kayak gini. Ditunggu sebentar. Nah, begitu sudah terbuat tabel-nya, pelanggannya. Nah, nanti tinggal kita bikin aja teman-teman atribut yang mau dipakai. Tapi buat di sini aku akan kasih lihat aja biar lebih gampang. Di sini ada columns kayak gitu. Jadi di sini kita bisa tentuin tipe datanya yang akan kita bikin itu apa. Jadi ada banyak macamnya. Misalnya teks pun juga banyak macam. Kita bisa pilih formatnya, ada email, phone number. Jadi validasinya sudah ada otomatis di situ. Ini number kalau misalnya kita mau bikin kayak whole number atau segala macam integer lah istilahnya. Lalu juga ada date time, lookup ini kalau misalnya kita ada relasi ke tabel lain, kita bisa pakai lookup. Lalu ada uang, auto number ini auto number, jadi kita juga bisa, misalnya teman-teman butuh kayak auto number, juga bisa dipakai juga di sini, macam-macam. Tapi di sini aku nggak bakal bikin lagi, jadi aku udah bikin atribut yang aku butuhin di sini, ada image juga di sini, ada choice, segala macam. Nah, lalu kita kalau misalnya atributnya sudah kebikin, kita tinggal bikin formnya aja, teman-teman. Atributnya sudah bikin, nah UI-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa kayak drag and drop aja. Semua data yang mau kita perlihatkan ke user, tinggal kita drag and drop aja sebenarnya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya ada bikin kayak one to many, jadi kalau misalnya ada child records, kita juga bisa bikin kayak grid kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya sampai kebutuhannya sangat kompleks kayak gitu, mau bikin sampai grid-nya ini editable, itu juga bisa juga. Tapi di sini aku nggak bikin sampai seperti itu. Kalau misalnya kita udah jadi kayak gini, untuk pro code-nya kalau misalnya kita mau bikin JavaScript juga bisa juga. Jadi kita bisa masukin handlers-nya yang mau kita pakai, atau kita bisa pakai business rule juga. Tapi kebetulan di sini aku pakainya JavaScript. Saya bakal kasih lihat sedikit contoh code-nya biar teman-teman bisa lihat. Kayak gini sih, teman-teman. Jadi sudah ada framework-nya dari Microsoft juga untuk yang model driven apps. Jadi kita tinggal pakai aja. Ini aku pakai TypeScript, jadi kayak udah oke banget lah. Udah ada IntelliSense-nya kayak gitu. Jadi kita tinggal masukin aja. Ini kayak gini. Sorry. Misalnya set value. Ini kalau misalnya kita mau masukin value kayak gitu. Nah ini kalau gini kan error kayak gitu teman-teman ya.
Kurang lebih kayak gitulah, tapi aku nggak bakal deploying apapun di sini, cuman ngasih lihat aja. Nah, dari yang ini juga, itu kan untuk yang tadi yang ditunjukin adalah front end-nya. Lalu bagian back end-nya pun juga kita bisa bikin. Tujuannya ini karena Dataverse ini seperti semacam kayak custom API, jadi kalau misalnya kita bikin plugin itu lebih kayak, lebih, ketika dipanggil data yang bakal kita dapatkan di back end-nya itu bakal lebih kayak rapi lah, kayak gitulah teman-teman. Jadi di sini kita bisa bikin bisnis, mau bikin apa, jadi kalau contohnya yang tadi di sini, aku bikin order, aku bakal bikin namanya history. Jadi aku tinggal masukin aja, ini tabelnya, ini data-data yang aku mau masukin, tinggal panggil ini untuk membuat, datanya, kayak gitu. Jadi aku tunjukin sedikit pro dev-nya juga, teman-teman. Nanti hasilnya, kalau misalnya sudah jadi kayak gitu, aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini udah otomatis semuanya udah terdefinisikan di sini, kita tinggal pakai aja misalnya new kayak gitu, eee misalnya aku bikin, ini Tangerang Point. Jadi ini skenario yang aku bikin itu kayak bikin semacam kayak, eee, perusahaan, delivery lah, kayak gitulah ya. Jadi anggap aja kayak gini, sorry, hub-nya, misalnya contohnya kayak gini, tinggal masuk-masukin aja datanya, ini customer-nya yang mau dipakai apa, aku masukin aja, ini random aja teman-teman. Random, kirim ke siapa, Maria Campbell, kayak gitu. Jadi, yang ini sebenarnya ketika kita cari, kita juga bisa by email juga, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi, jangan ini aku contohin aja ya, jadi aku kayak sembarang aja masukinnya, kayak gini. Nah, begitu kita save, karena aku punya plugin di belakangnya, otomatis plugin-nya bakal ke-trigger dan, bakal kebikin yang bagian bawah ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, model driven apps ini lebih cocok digunakan buat, user-user yang emang yang, langsung pakai komputer kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau menggunakan tablet atau mau menggunakan handphone gitu, kita bisa pakai Canvas App yang aku bakal jelasin di, eee, slide selanjutnya. Nah, yang Canvas Apps ini berbeda. Yang tadi kan yang model driven apps itu kita mendefinisikan terlebih dahulu, table dan attributes-nya. Yang Canvas Apps ini lebih ke arah ke UI first. Nah, menariknya yang nomor 2 ini, ada namanya Power Effects. Power Effects itu adalah low code programming. Jadi kalau teman-teman lihat, programming-nya itu sangat mirip dengan Excel, command kayak gitu. Lalu dari Canvas Apps itu kita juga bisa menggunakan banyak sekali connectors yang ada di Power Automate gitu, kita bisa pakai, eee, langsung. Jadi misalnya kayak tadi teman-teman mau punya data dari SQL kayak gitu, terus tadi ada Mas Taufik juga bilang dia punya custom connector untuk MongoDB atau segala macam, kita bisa langsung pakai di Canvas Apps-nya. Nah, aku bakal tunjukin langsung yang Canvas Apps-nya. Jadi ini, Canvas App yang aku bikin, teman-teman. Jadi kita bisa, definisiin di sini, kalau kita ke review bakal kelihatan komponen-komponen yang aku bikin. Jadi ada yang namanya screen, lalu di dalam screen itu kita, kalau kita masukin data-datanya sorry, kontrol-kontrolnya itu bakal terlihat semua di sini. Jadi aku ada table yang di bagian sini, lalu misalnya teman-teman mau bikin standarisasi kayak gitu, kita juga bisa bikin, komponen tersendiri, ini header komponen. Jadi aku bikin kayak, untuk yang bagian atasnya biar kayak sama semua kayak gitu teman-teman. Kita bisa bikin di situ lalu kita tinggal pakai aja di semuanya. Nah, kodenya itu sangat simple sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini, semacam kayak mirip Excel sekali. Jadi ini aku bakal aku bikin variabel namanya order target text gitu, lalu aku masukin value-nya seperti apa. Lalu order list form itu
adalah yang di sini, yang di bagian sini. Jadi aku reset order list form-nya dulu, lalu aku buka new form dari, form-nya ini, lalu setelah itu aku tinggal navigasikan dari screen yang ini, screen order list screen ke bagian sini. Lalu kasih transitions cover kayak gitu. Jadi emang bener-bener sangat simple banget kayak gitu. Eee, Lalu ketika di order list form-nya ini, nah ini menariknya di bagian sini juga teman-teman. Jadi, kita bisa ambil sumber datanya di mana. Nah inilah sumber data yang aku pakai. Jadi aku pakai, Dataverse buat demo yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah konektornya untuk yang ke Dataverse. Jadi kelihatan semua tabel-tabel yang saya pakai di sini, apa aja kayak gitu. Nah, untuk bikin insert, query insert segala macamnya itu udah otomatis. Jadi kita tinggal di sini, cuman submit form aja kayak gitu. Dan ini datanya otomatis sudah masuk ke kita punya Dataverse. Sangat gampang banget. Jadi, ya aku nggak mungkin kasih lihat semua codingannya kayak gimana, tapi sebenarnya intinya sih sebenarnya sangat simpel banget kayak gitu. Jadi kita bisa play di sini. Jadi ada tombol play di sini buat kita coba-coba preview apps-nya seperti apa, lalu ya kita tinggal pilih aja. Contohnya ini aku masukin insert details datanya, ini aku copy aja ya teman-teman karena kalau kita klik scan ini, karena aku pakainya website, dia nggak mengenali kontrolnya, tapi kalau misalnya, dibuka lewat tablet atau segala macam itu nanti bakal kebuka, kameranya otomatis. Jadi aku tinggal masukin aja data yang aku mau ambil ini. Jadi sebenarnya yang di Canvas Apps-nya ini kayak mungkin kayak yang tadi, waktu penerimaan penerimaan customer-nya itu menggunakan handphone, terus ketika kita, mau ngambil barangnya, itu orangnya misalnya pakai tablet kayak gitu, jadi dia bisa scan-scan kayak gitu. Lalu ya tinggal dimasukin aja datanya, start delivery segala macam, kayak gitu. Nanti kalau sudah selesai, misalnya dannya kasih yes, kayak gitu, save. Nah, ini sekali lagi teman-teman karena aku pakai plugin, otomatis begitu datanya, kepanggil, plugin-nya, bisnis logic-nya bakal jalan, jadi akan kebikin order history-nya di sini. Kurang lebih kayak gitu teman-teman, Canvas Apps-nya, simple banget. Lalu selanjutnya, mengenai yang Power Automate-nya ini. Jadi Power Automate itu tadi kan sudah disebutkan kalau misalnya Power Automate itu kayak semacam otomatisasi aja. Sebenarnya simple, ada trigger-nya, lalu actions-nya yang mau dipanggil itu apa aja. Jadi di sini ada contohnya, ini pakai SharePoint connector, ketika ada file kebikin, terbuat kayak gitu, otomatis ngambil pakai konektor, Microsoft 365 ya ini ya, Office 365, get my profile, lalu bikin approval segala macam kayak gitu. Jadi kayak simple banget teman-teman buat ngelihatnya. Ini aku udah jelasin tadi, nanti bakal kita demoin juga. Lots of officials connectors. Jadi aku kasih lihat teman-teman demonya untuk yang Power Automate itu. Nah ini yang aku bikin sebenarnya teman-teman, tapi, aku bakal kasih lihat di sini dulu. Jadi, waktu kita bikin flow, itu sebenarnya banyak sekali template yang sudah bisa kita gunakan. Misalnya, ya itu, kayak gini, banyak banget. Post a tweet, make a push notification, and send an SMS. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan ini, ya tinggal dipakai aja. Kalau misalnya dari semua template ini nggak ada, teman-teman juga bisa bikin sendiri dari scratch. Nah, jadi misalnya bikin sendiri, kayak gimana, sorry, loh kok balik lagi? Misalnya kayak ginilah, teman-teman. Jadi kita bisa bikin ini, kalau mau dipanggil dari Power Apps, kita bisa bikin, pakai ini, eee, nah nanti kita tinggal masukin aja, misalnya variables ya.
Ini kalau misalnya kita mau bikin, parameter, karena kita pakai Power Apps gitu, kita bisa ask in Power Apps kayak gitu. Nanti otomatis ketika, Power Apps sorry, Power Automate-nya ini terpanggil, otomatis bakal meminta, variabelnya. Lalu misalnya teman-teman mau kirim email atau segala macam, ya tinggal dicari aja. Email misalnya, nah send email notifications, kita juga bisa pakai juga Gmail. Nah, tinggal dicari aja teman-teman, kebutuhannya mau seperti apa. Pokoknya ini sebenarnya kayak otomatisasi yang sangat gampang. Tapi kalau misalnya butuh approval, itu juga sudah ada teman-teman. Jadi, menggunakan ini, kita bisa kayak bikin approval aja kayak gitu. Jadi contohnya misalnya kita mau bikin approval, leave approval kayak gitu. Skenario approval buat leave kayak gitu, ya kita juga bisa pakai dari Power Apps-nya. Tapi aku nggak bakal bikin di sini karena aku udah punya beberapa, jadi aku cancel aja. Nah, yang di sini aku bikin Power Automate namanya Get Order History. Aku bakal tunjukin ke teman-teman ini, menggunakan, eee, request HTML sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil post, ke URL ini, bakal otomatis memanggil aku punya nama, Power Automate. Lalu di sini aku pakai konektor data first buat ngambil historinya, lalu ini, ngefilter data untuk ngambil datanya lah, kira-kira seperti itu. Lalu kalau sudah jadi, ya tinggal dikirim aja ke responsnya, data yang mau dikeluarin itu kayak apa, kayak gitu. Ini sebenarnya kita bisa tes manually, jadi kita bisa tinggal cek-cek aja hasilnya seperti apa, bisa dipanggil yang ini nggak bisa sebenarnya, karena harus menggunakan, eee, namanya apa, Postman, tapi nanti aku bakal kasih lihat juga hasilnya kayak gimana. Jadi sebenarnya aku juga ada bikin, untuk yang Power Pages-nya, aku lanjut dulu aja ya teman-teman, buat nanti demoin juga yang dari Power Automate-nya seperti apa. Nah, yang Power Pages ini yang tadi aku bilang, jadi ini, new product under Power Platform, dia masih preview sebenarnya. Jadi kayak, create website dengan sangat mudah, easy, low code, lalu juga ada data first support-nya. Aku bakal kasih lihat di sini, ini demonya yang aku udah bikin sebenarnya. Jadi di sini, ini hasilnya, teman-teman juga kalau misalnya ketik di, browser teman-teman bakal bisa ngelihat demonya di situ. Nah, ini gampang banget sih, teman-teman. Jadi misalnya mau di halaman home ini, teman-teman mau tambahin misalnya, teks, ya tinggal masukin aja di sini. Misalnya dari pelanggan untuk pelanggan misalnya, motonya. Nah, ini teman-teman, gampang banget sebenarnya, mau bikin elemen apa aja pun bisa, kita bisa ambil dari Power BI, lalu kalau misalnya masukin video juga bisa, masukin iframe juga ada, mau misalnya memasukkan data ke data first, itu juga bisa juga, pakai form ini, jadi kita tinggal definisiin aja. Aku ada contohnya di tempat yang lain. Tapi kalau misalnya dianggap masih kurang, itu juga teman-teman juga bisa tinggal klik di sini. Kalau orang-orang yang tahu HTML, CSS, jQuery, JavaScript juga bisa masukin kustomisasinya di sini. Itu gampang banget sih teman-teman. Jadi contohnya yang di bagian tracking itu, aku sebenarnya manggil aku punya ya demo yang tadi, yang Power Automate yang tadi aku panggil, jadi ada di sini, ini cara aku panggilnya. Jadi aku bikin kayak semacam pakai, JavaScript lah, kayak gitu, buat bikinnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tinggal bagian tracking, aku tinggal masukin datanya, submit, nanti otomatis bakal memanggil, Power Automate dan Power Automate-nya ngasih data inilah. Tinggal bagaimana kita ngasih lihat ke user-nya kayak gimana. Nah, ini menarik banget, di bagian subpage 2-nya, ini aku masukin form. Jadi udah ada formnya, otomatis kalau teman-teman bikin pertama kali Power Pages-nya bakal kelihatan ini semua formnya.
Jadi teman-teman tinggal masukin aja testing data, lalu ini misalnya kayak gini, masukin submissions complete. Nah, datanya itu sebenarnya kita bisa lihat di kita punya model driven apps-nya. Sebentar, aku bakal kasih lihat teman-teman. Ya, di bagian sini feedback. Nah, ini datanya udah masuk di sini. Jadi tinggal didefinisin aja kebutuhannya mau seperti apa, itu datanya udah masuk di sini. Gampang banget, teman-teman. Terus kalau misalnya dianggap, loh kok itu nggak ada, biasanya ada captcha-nya ya, supaya kayak misalnya ada bot atau segala macam, gimana itu? Ini gampang banget, tinggal edit form di sini, di bagian sini captcha-nya, kita tinggal klik aja, tinggal oke, lalu tinggal sync. Terus balik lagi ke bagian sini, aku enter bagian sini. Nah, otomatis sudah ada langsung di sini. Jadi gampang banget sih, teman-teman, untuk bikin ininya. Lalu yang terakhir itu produk namanya Power Virtual Agents. Aku balik lagi ke sini. Nah, Power Virtual Agents itu sebenarnya chatbot sederhana. Jadi kita tinggal definisikan aja topik yang bakal kita bikin, lalu actions apa yang bakal dikembalikan oleh botnya. Ini gampang banget, teman-teman. Jadi aku sudah bikin juga di sini topiknya. Jadi ketika kita bikin pertama kali udah otomatis bakal ada semua di sini. Yang default-defaultnya, kita tinggal tambahin aja. Nah, untuk yang demo saya, aku bikin finding order status. Jadi kalau misalnya ada yang chat dengan kata kunci ini, tracking order, lacak pesanan, segala macam, aku bakal kembaliin chat ini, apakah Anda ingin mengetahui status pesanan Anda, lalu tinggal dimasukin aja nih, nomor pesanan, lalu disimpan datanya, lalu sekali lagi karena aku punya Power Automate yang tadi aku udah bikin, jadi aku panggil datanya itu, lalu tinggal ditampilin aja. Nah, begitu udah selesai kayak gini, ya kita tinggal tes aja. Lacak pesanan misalnya. Tadi udah copy atau belum? Sebentar, aku balik lagi ke bagian sini. Misalnya aku copy ininya, kode nomornya. Nah, langsung kelihatan status terakhir arrive at hub pada tanggal sekian sekian sekian. Nah, ini udah gampang banget, teman-teman. Ini udah jadi, kita tinggal publish aja sebenarnya. Jadi ketika kita mau publish juga gampang banget. Tapi di sini aku udah publishin juga di bagian sininya, di bagian contact us. Ini aku masukin juga, jadi waktu kita publish itu kita dapat URL yang bisa kita masukin, dan aku udah masukin di sini. Jadi ya kita ini sama juga, halo, misalnya kayak gitu. Ini udah otomatis keluar semua yang bawaannya. Jadi ketika kita bikin Power Virtual Agents-nya, bakal ditanyain itu, kita mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa yang lain juga bisa juga. Tapi sebenarnya kayak satu bot itu cuma bisa pakai satu bahasa. Di sini aku tadi udah demoin sih sebenarnya. Pokoknya gampang lah intinya. Kurang lebih kayak gitu di bagian sininya. Kurang lebih sih kayak gitu, tapi mungkin apakah ada pertanyaan gitu? Oh, kita buka untuk pertanyaan ya? Iya, Pak. Boleh. Kalau ada pertanyaan atau Kan kalau ada yang mau bertanya, boleh ini raise hand dulu ya di reactions-nya. Wih, langsung ada. langsung ada, Pak.
Kalau nggak ada aku demoin yang AI Ya, capabilities-nya juga nggak apa-apa sih, Pak. ada. Pak Mansur, boleh Pak, silakan. Halo. Oke. Ya, Halo, silakan. tes Pak Irvin. Ya, kedengaran Pak. Ya, kedengaran ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Temi. Kan saya Mansur dari Sulawesi Selatan Pak. Weh, mantap. Terima kasih Pak. Saya adalah guru Pak, guru SMP. Untuk Power Apps yang Canvas, saya sudah mencoba membuat suatu aplikasi, yaitu aplikasi untuk presensi Pak. Cuma saat ini sebenarnya belum jalan karena saya dengan tenan sekolah di tenan lingkup dinas pendidikan Pak. Jadi kita mau membuat presensi itu, tetapi semua sekolah di kabupaten itu menggunakan Pak satu itu. Cuma kemarin saya buat cuma tidak tahu kendalanya di mana. Tidak bisa diakses, harus diinput satu usernya Pak. Jadi kalau saya mencobanya dia masuk presensinya Pak. Cuma itu yang kendala, semua yang menggunakan tenan itu tidak masuk Pak. Harus kayaknya diinput satu-satu. Mungkin ada yang salah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk presensi kali ini kita butuh sekali nih Pak. Apa bisa nanti yang kelemahannya sekarang kan semua user itu guru harus menginstal Power Apps di Android-nya. Keinginan kita adalah guru hanya menggunakan barcode, tetapi sekolah itu menyiapkan satu device untuk di-scan barcode-nya itu. Apa itu bisa ya Pak? Jadi setiap guru ada barcode yang dipegang kayak kartu ID card itu Pak. Jadi pada saat datang ke sekolah, guru itu hanya scan barcode yang disiapkan oleh sekolah device-nya Pak. Itu aja Pak dua. Terima kasih Pak Temi. Ya. Jadi yang mengenai yang pertama nih ya Pak, langsung aja ya Pak Irving. Aku jawab ya Pak. Jadi setauku tadi emang benar untuk masalah input tadi guru atau student ya Pak? Yang itu ya Pak? Guru Pak, awalnya kita pakai guru aja dulu Pak. Oke. Jadi kalau misalnya setauku juga sebenarnya dari Canvas Apps-nya itu kita bisa share ke tim sebenarnya. Jadi mungkin itu harus pakai namanya menggunakan Azure Active Directory. Jadi harus bikin grupnya terlebih dahulu di situ, kumpulan email-email gurunya. Lalu tinggal habis itu dari Canvas Apps-nya itu di-sharing ke satu grupnya itu kayak gitu. Setauku kita bisa pakai menggunakan itu. Terus yang nomor 2, mengenai yang tadi barcode segala macam mungkin harus diakalin sih sebenarnya Pak. Jadi untuk bagian lisensinya sendiri dari Canvas Apps itu sebenarnya juga punya namanya Pay per App. Nah, tinggal jadi mungkin bisa juga disediakan, maksudnya cuma bikin satu user aja yang emang udah diinstal di tablet atau PC tertentu yang sudah mau sekolah mau udah punya kayak gitu. Lalu barcode-nya ini sebenarnya mungkin tinggal kita ganti cara logikanya aja Pak. Jadi barcode-nya itu tinggal di-scan, otomatis nanti usernya, maksudnya usernya tetap satu, tapi kita bikin variabel mungkin user yang lagi login itu siapa untuk gurunya kayak gitu. Jadi nggak perlu ada proses login logout kayak gitu. Kayak gitu sih Pak, menurut saya Pak Mansur. Oke Pak. Ya betul. Jadi nanti yang itu harus dibuat grupnya dulu Pak ya di Azure Pak ya. Ya, di Azure Active Directory-nya bisa itu Pak. Ya. Oke, saya coba Pak. Oke. Terima kasih Pak Temi. Ya, kalau ada pertanyaan lanjutan juga nggak apa-apa Pak Mansur. Nanti tinggal tanya aja. Ya, ini sebelum ke Pak Yandri, ini ada yang nanya juga Pak Yohanes di chat, kalau Power Pages itu masuk dalam Office 365 i1 nggak ya? Apa nggak lisensi? Beda ini Pak. Ini setauku lisensinya rada berbeda sendiri. Kalau nggak salah $1.000 kalau nggak salah
Pak Irving, setauku, dan itu ada limitasi di request-nya ada beberapa kayak gitu. Jadi aku Untuk power pages-nya ya? iya betul Pak. Jadi aku nggak ngerti jumlah request-nya sampai berapa, tapi kurang lebih kayaknya $1.000. Jadi kalau misalnya exceed jumlah request tertentu harus nambah lagi kayak gitu. Oh, oke. Nggak, satu nggak dapat lah Pak. Oke. Ya, Pak Yohanes, kalau misalnya kebetulan kita juga nggak terlalu ini dengan lisensi, jadi mungkin bisa kontak tim Microsoft-nya Pak, yang selama ini berinteraksi ya dari tim sales ya. Terus untuk Pak Yandri, silakan Pak, yang udah raise hand, Pak Yandri. Oke, terima kasih Pak Irvin, Ya, Pak Temi. Saya langsung aja. Jadi saya guru dari Maluku, Ambon, Pak. Ya. Nah ini cukup senang sama Power Automate, lagi nyoba-nyoba Power BI. Cuman ternyata Power BI itu nggak real time ya Pak ya. Jadi yang saya lagi buat ini kan datanya tuh ngambil dari form, maksudnya dari Excel apa ya namanya ya, Excel format yang ketika Excel online ya Pak. Ya, ketika formnya keisi, saya ngambil data dari Excel-nya itu, kemudian itu menjadi datanya, jadi real time gitu. Saya berharapnya bisa real time, tapi ternyata tidak. Lalu, tapi ada fitur di Power Automate itu ada fitur refresh dataset. Hanya kok setiap kali, jadi kalau itu saya masukin, ini kan karena guru ya, jadi saya buat dalam Power Automate-nya itu setiap kali guru selesai ngajar dia ngisi data gitu, masalah kehadiran dan lain sebagainya. Biasanya kan selesainya bersamaan. Itu ketika mereka bersamaan ngisi form itu failed ininya. Jadi yang satu sedang berjalan gitu, pas refresh datasetnya itu gagal gitu. Dan tidak nge-refresh juga gitu. Maksudnya ketika saya lihat di reportnya, loh kok belum masuk yang data terakhirnya. Ya. Nah itu gimana Pak? Ada trik-trik khusus nggak untuk bisa dia nge-refresh? Saya sudah coba ada fitur di ininya ya, ada fitur schedule refresh gitu. Cuma kan nggak benar-benar real time juga. Pengennya tuh setiap kali habis submit tuh langsung muncul gitu. Makasih Pak Evim, Pak. Kayaknya agak susah itu sih Pak Yandri, karena sebenarnya yang dari Power BI itu dia ada sebenarnya ada dua, ada direct query, yang satunya itu menggunakan catch kayak gitu. Jadi emang sebenarnya nggak dibuat ya nggak sampai real time, tapi nearly real time. Setauku kalau misalnya yang direct query itu ada jeda sekitar 15 menit untuk sekali refresh-nya. Kalau misalnya kebutuhannya sampai semendetail itu agak sulit sih sebenarnya Pak Yandri. Tapi mungkin yang aku bisa sampaikan, mungkin kalau misalnya ini contoh aja ini dari Mas Taufik itu juga partnernya ada bikin juga untuk yang di bagian Canvas Apps. Jadi kalau misalnya memang kebutuhannya mau sampai real time, bener-bener yang satu hit terus langsung ke refresh, ya salah satunya kita bisa pakai Canvas Apps juga gitu untuk bagian dashboard reporting-nya. Tapi nggak mungkin sampai bisa yang kayak sampai real time banget gitu sih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti mungkin memang nggak cocok ya skenario-nya ya, Temi ya? Iya karena emang ada jeda 15 menit sih Pak sebenarnya. Jadinya saya ini Pak, agar bisa benar-benar real minimal, dan agak susah juga tuh mau memunculkan tombol ketika kita refresh nggak bener-bener refresh. Nah jadinya make pivot table aja dari Excel gitu. Jadi ketika datanya masuk di Excel ada pivot table-nya ya, cuman ya untungnya kan ada tombol refresh all-nya itu ya di kanan bawah. Jadi cuman ngasih link apa ya namanya, link jadi bukan ngambil ininya sih ya. Ya intinya seperti itulah. Jadi akhirnya make pivot table-nya aja di Excel. Tapi mungkin ada cara lain juga sih Pak ya, Yandri. Mungkin bisa nggak usah dari Power Automate-nya untuk nge-refresh data source,
tapi mungkin bikin satu lagi Power Automate yang mungkin pakai frekuensi itu ya. Jadi misalnya per satu jam atau apa yang bakal trigger data refresh. Saya sudah buat pakai tombol, Pak. Jadi ketika saya pengen masuk gitu kan ya, langsung pakai tombol di Power Automate-nya dia nge-refresh. Cuma ya itu tetap nggak nge-refresh. Jadi yang di automate yang di awal dari form itu memang saya sudah akhirnya hapus yang untuk nge-refresh dataset-nya tak hapus, lalu tak buat baru pakai tombol, tapi ya itu ternyata nggak langsung juga. Jadinya waduh ini saya kayaknya harus kembali lagi ke pivot table. Padahal kan pengennya tampilannya lebih menarik gitu ya, Pak. Jadi pengen banget sebenarnya bisa Power BI dan ya walaupun berbayar tapi kayaknya 35.000 apa kalau nggak salah tuh untuk A1 apa A3 untuk yang faculty-nya. Masih memungkinkan lah untuk gaji guru gitu, masih bisa ya. Oke, makasih. Makasih. Iya, ini pertanyaan terakhir nih ada di chat, Temi. Jadi apa memungkinkan untuk call endpoint API di Power App, terus di parsing data responsnya gitu? Kayaknya akhirnya ini yang bertanya ibu atau bapak Mureza, jadinya dia pakai Power Automate gitu. Memungkinkan ya dari Power Apps ya? Masalah parsingnya kali ya yang jadi isu ya? Nah, itu sebenarnya yang dari dari Canvas Apps-nya ini Canvas Apps ya maksudnya ya. Yang dari Canvas Apps-nya itu sebenarnya ada fitur namanya JSON, Pak, fungsi JSON. Jadi kita tinggal masukin aja, itu udah otomatis bisa. Ini sebenarnya kalau nggak salah JSON functions-nya itu termasuk baru juga. Jadi bisa dicoba aja di sana. Tapi itu dengan asumsi responsnya JSON ya? Iya, betul, Pak. Nggak ada masalah sih sebenarnya, sudah mulai ada nah ini menariknya itu, misalnya aku jawab sekarang nggak bisa, mungkin beberapa bulan lagi juga sudah keluar gitu, Pak. Jadi ya, sebenarnya yang aku mau sebutin sih ya tadi, sudah ada fungsi namanya JSON, jadi kita bisa, parsing-in di situ, tapi ya tadi yang kayak tadi, Nur Reza bilang, itu juga misalnya mau pakai Power Automate pun juga bisa gitu, tapi setahuku juga bisa. Pak Taufik, ada yang mau ditambahkan, Pak? Izin share, Pak, untuk terkoneksi dengan REST API ke Power Canvas, ke Power Apps, Power BI, dan Power Automate, itu sebenarnya bisa, Pak. Selama si provider API tersebut bisa membangun Swagger documentation-nya. Swagger documentation ini apa? Dokumentasi dari REST API tersebut supaya bisa dibaca oleh platform Microsoft, Power BI ataupun Power Apps gitu ya. Kalau di Power Apps itu otomatis ketika Swagger-nya sudah sesuai dengan API-nya dan callback dari API-nya, maka Power Apps akan langsung mengetahui fungsi apa, return-nya seperti apa. Jadi parsing-nya pun sudah difasilitasi sebenarnya di dalam Power Apps. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Berarti itu benar juga itu, Pak. Yang Pak Taufik share di awal ya? Iya, itu contoh supaya ketika membangun, biasanya gini Pak, REST API itu back-end developer membuat REST API-nya, tapi tidak banyak yang aware bahwa REST API itu perlu didokumentasikan. Kenapa? Karena memang REST API ini untuk terhubung dengan platform seperti Microsoft Power Apps dan Power BI, dia membutuhkan bahwa Microsoft butuh nih, oke, Anda menggunakan REST API, tapi seperti apa sih REST API Anda? Nah, Microsoft tuh udah punya standarnya. Contohnya bisa memang yang saya share link tadi itu ada contoh bagaimana membuat Swagger gitu. Nah, Swagger itu dokumentasi bukan untuk manusia, tapi untuk sistem. Kayak gitu. Jadi si sistem yang membaca, oh ini dokumennya ada REST API fungsinya A, B, C. Misalkan get user, get teacher, get student. Nah, di dalamnya ada informasi return datanya apa. Misalkan name, phone number, gender, terus address atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, Power Apps bisa membaca selama Swagger documentation-nya sesuai seperti itu. Ya, itu aku juga ada share juga mengenai, jadi kalau misalnya di .NET sendiri sudah ada Nugget package-nya.
untuk yang bikin Swagger-nya. Jadi otomatis kita tinggal bikin aja itu API-nya, lalu tinggal di on-in aja. Swagger-nya otomatis bakal kebuat definisinya tadi. Itu benar banget yang dari Mas Taufik tadi bilang itu sih, Pak. Jadi kita misalnya nggak punya fungsi yang maksudnya di support Microsoft langsung, kita bisa bikin custom fungsi lah yang bisa kita pakai. Nah itu Pak Erik juga bilang tuh, ASP Core 6 juga sudah ada Swagger-nya. Jadi kita tinggal pakai aja definisi Swagger-nya yang udah kebikin. Oke, sip. Thank you. Diskusinya menarik. Cuman waktunya udah lewat nih ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Temi, terima kasih juga untuk rekan-rekan semua. Tadi saya baru aja post tuh di chat ya. Tolong diisi surveinya, ada event code-nya di sana juga, supaya kita juga bisa dapat feedback. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung hari ini. Kita akan post recordingnya itu minggu depan biasanya, sekitar seminggu kemudian. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di chat untuk melihat link ke channel YouTube-nya Reaktor. Sekaligus juga kalau mau lihat sesi minggu lalu ya mengenai Azure Migration, selama 2 minggu lalu itu mengenai DevOps dan AI ya, Azure AI. Silakan kalau mau dilihat, dan semoga nanti kita bisa meluncurkan kembali ya sesi-sesi yang berbahasa Indonesia di Microsoft Reactor. Oke, sekali lagi terima kasih Temi, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Izin live.